Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Semangat Beribadah dengan Meyakini Hari Akhir. Saya Fikri Arsya Maulana dan teman saya Gali Gusman akan menjelaskan materi berikut. Yang pertama ada makna iman kepada hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 177 juga disebut hari pembalasan surat Al-Fatihah ayat 4. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya, dalam surat Al-Mumtahanah ayat 3. Hari akhir dibagi menjadi dua. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Yang pertama kiamat sugro. Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal atau individu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 182. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat, diantaranya dalam surat At-Takwir ayat 1-3. Kemudian hari akhir menurut geologi. Bumi terjadi dari gas yang berputar, cause catastrophe. Setelah diam, gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi yang lama sekali, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya, bumi akan bergeser dari matahari, sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor, menyala atau hancur. Selanjutnya saya perkenankan kepada Galih untuk menjelaskan. Periode hari akhir. Setelah alam semesta seluruhnya hancur secara total, tidak ada yang tersisa, dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats sesudahnya hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Nah, apa sih itu hari kebangkitan? Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 6 yang artinya, pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, lalu diberitahukannya kepada mereka apa saja yang mereka telah kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan semua amal perbuatan mereka, padahal mereka sudah melupakannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan atas segala sesuatu. Yang kedua, ada Yaumul Hasyr, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburan masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempatnya yang luas, yaitu padang mahsyar. Yang ketiga, ada buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat raqib dan atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Yang keempat, ada Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan saksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Tahapan selanjutnya adalah mizan. Mizan adalah timbangan yang adil bersih kebajikan dan kejahatan.
yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Yang kelima, ada As-Sirat, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati As-Sirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Rasulullah bersabda, "Terbentanglah jembatan As-Sirat itu di antara dua tepi neraka jahanam." Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, ada Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang diterima sesuai dengan amal selama ia hidup di dunia. Yang ketujuh, balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangannya, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itulah terbagi manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan balasan yang setara, yaitu berupa surga. Dan sebaliknya, balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidupnya di dunia banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela, dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menerima balasan yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya pula. Dan selanjutnya ada hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita agar meyakini datangnya hari akhir. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Kemudian dalam percakapan Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril yang panjang tentang iman, Islam, dan ihsan, beliau bersabda, beliau menjawab, "Kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk." Hadis riwayat Muslim. Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa meyakini adanya hari akhir merupakan salah satu ciri orang yang beriman. Adapun dalam penggalan hadis di atas, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa hari akhir sebagai salah satu perkaraan yang wajib diyakini, yang kemudian disebut rukun iman. Iman kepada hari akhir berarti percaya dengan penuh keyakinan bahwa kehidupan yang kekal hanyalah ada di akhirat. Selanjutnya, hikmah beriman kepada hari akhir. Semua ciptaan Allah yang lahir di dunia mempunyai hikmah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesuatu yang sia-sia, belaka, tanpa tujuan dan hikmah di dalamnya. Di bawah ini beberapa hikmah iman kepada hari akhir. Yang pertama, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kejahatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang selama ini tidak dirasakan di alam dunia. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaannya dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk selalu beramal baik dengan ikhlas. Yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakannya.
Yang keenam, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengikiaskan apa yang ada di dunia ini dan apa yang ada di akhirat. Selanjutnya, menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil, yaitu menerapkan perilaku mulia. Keyakinan yang adanya pada hari akhir dapat mengantarkan manusia untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif dalam kehidupannya, khususnya banyak melakukan amal kebaikan sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Dari pembahasan di atas, perilaku yang menggambarkan kesadaran beriman kepada hari akhir sebagai berikut. Yang pertama, menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dan sesuai dengan tuntutan agama. Yang kedua, menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diharapkan dan dapat menghilangkan sikap takabur dan sombong dalam dirinya. Yang ketiga, selalu berusaha melakukan amal soleh dan menghindari perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Yang keempat, membiasakan diri dengan akhlak yang baik, seperti mawas diri, rendah hati, peduli sesama, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Yang kelima, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan melakukan ibadah seperti sholat maupun dengan ibadah sosial, yaitu semua kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. Yang keenam, termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.